Namaku Alia, seorang perempuan berusia 30 tahun. Aku menikah dengan Raka, pria yang selama ini kuanggap cinta sejatiku. Kami sudah menikah hampir 4 tahun. Kehidupan rumah tangga kami awalnya terasa manis, penuh cinta, meski ada satu hal yang masih menjadi kegelisahan bagiku, aku belum juga hamil. Setiap kali ibu atau mertua bertanya, "Kapan kalian kasih cucu?" Aku hanya bisa tersenyum hambar. Raka selalu menenangkanku, "Tenang saja, sayang. Anak itu rezeki. Kalau Tuhan kasih, pasti akan datang pada waktunya." Kata-kata itu membuatku merasa aman, walau di dalam hati aku sering menangis. Aku takut kalau aku mandul atau ada masalah pada tubuhku. Untuk mengurangi beban, aku berusaha mengisi hari-hariku dengan berbagai kegiatan. Aku membuka toko online kecil-kecilan, menjual pakaian dan perlengkapan rumah tangga. Lumayan, meski tidak sebesar usaha Raka, aku bisa tetap produktif dan punya penghasilan sendiri. Karena aku sibuk dan Raka pun makin banyak urusan bisnis, kami sepakat mempekerjakan seorang pembantu rumah tangga. Awalnya, aku hanya ingin mencari seseorang yang bisa membantu membersihkan rumah, memasak, dan membereskan pekerjaan kecil agar aku bisa fokus berjualan. Lewat rekomendasi kenalan, datanglah seorang gadis bernama Mira. Usianya masih sangat muda, baru 20 tahun. Wajahnya manis, kulitnya cerah, tubuhnya ramping. Saat pertama kali datang, ia terlihat pemalu. "Saya orang kampung, Mbak, nggak tahu apa-apa, tapi saya mau belajar," katanya dengan suara lembut. Aku merasa kasihan sekaligus simpati padanya. Kupikir, aku bisa menolongnya, sekaligus dia bisa membantuku. Aku tak pernah berpikir buruk tentangnya, apalagi mencurigainya. Bagiku, Mira hanyalah seorang adik kecil yang datang bekerja, mencari nafkah. Hari-hari pertama berjalan lancar. Mira cukup rajin. Ia cepat belajar memasak, meski kadang masih kurang rasa. Tapi karena aku juga tidak terlalu pandai memasak, aku membiarkan saja. Namun, seiring waktu aku mulai melihat sesuatu yang aneh. Suatu sore, ketika aku pulang dari toko, aku mendengar suara tawa dari ruang keluarga. Aku masuk dan mendapati Mira sedang duduk di lantai sambil menonton TV bersama Raka. Mereka tampak asyik mengobrol. Mira tertawa lebar mendengar candaan Raka, dan Raka pun tersenyum. Sekilas, pemandangan itu seperti hubungan kakak dan adik. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang membuat dadaku terasa sesak. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Mbak Alia udah pulang," kata Mira cepat, bangkit dari duduknya. "Aku bikinin teh dulu ya, Mbak?" Raka hanya tersenyum sambil berkata, "Kamu capek banget, sayang. Sini duduk dulu." Aku duduk, mencoba menepis rasa tak nyaman. Mungkin aku terlalu sensitif, batinku. Namun, sejak hari itu aku mulai memperhatikan gerak-gerik Mira. Mira sering sekali memperhatikan Raka. Saat makan malam, ia selalu memastikan piring Raka penuh, bahkan menambahkan lauk dengan tangannya sendiri. "Mas, tambahin ayam ya. Biar kuat kerja," katanya sambil tersenyum. Aku tersenyum kaku. "Mira, biar aku aja yang ambilin buat suamiku." Tapi Mira menjawab santai, "Nggak apa-apa kok, Mbak. Saya sudah biasa." Raka hanya tertawa, tidak merasa ada yang salah. "Ya sudah, biarin aja, sayang. Dia kan niat baik." Hatiku terasa perih. Aku ingin marah, tapi aku menahan diri. Aku tidak mau terlihat cemburu pada seorang pembantu. Selain itu, Mira juga mulai berpakaian agak aneh. Kalau di rumah hanya ada aku dan dia, ia memakai daster biasa. Tapi kalau Raka ada di rumah, ia sering memakai kaos ketat atau celana pendek. Memang bukan pakaian terbuka sekali, tapi cukup untuk membuatku gerah melihatnya. Suatu kali aku menegurnya, "Mira, kalau Mas Raka ada di rumah, pakai baju yang lebih sopan ya." Dia hanya tersenyum manis. "Oh iya, Mbak. Maaf, saya lupa." Tapi keesokan harinya, ia kembali seperti itu. Aku mulai merasa ada jarak antara aku dan Raka. Dulu, ia sering memelukku sebelum tidur, sering mengajakku ngobrol panjang. Sekarang, ia lebih sering sibuk dengan ponselnya. "Mas, ngobrol dong sama aku. Aku kangen," ucapku suatu malam. Raka hanya menjawab singkat, "Iya,
sayang. Aku capek banget hari ini. Ia lalu berbalik tidur. Aku hanya bisa menatap punggungnya dengan air mata menetes. Aku tak pernah menyangka, kebahagiaan yang dulu kami miliki mulai pudar sejak Mira masuk ke rumah ini. Tapi aku masih menolak berpikir buruk. Aku mencoba meyakinkan diriku, mungkin aku yang terlalu curiga. Mungkin aku kurang perhatian pada Raka. Beberapa kali aku memperhatikan hal-hal kecil. Misalnya, ketika aku masuk dapur tiba-tiba, Mira terlihat buru-buru menyembunyikan sesuatu di lemari. Atau saat aku pulang mendadak, aku melihat Raka dan Mira berdiri agak terlalu dekat di ruang tamu, lalu keduanya kaget begitu melihatku. Ada apa ini? Tanyaku waktu itu. Enggak, sayang. Tadi Mira cuma nanya resep masakan, jawab Raka cepat. Mira menunduk sambil tersenyum malu. Aku tidak percaya begitu saja, tapi aku juga tidak punya bukti. Selain sikap aneh Mira, ada hal lain yang membuatku resah. Aku semakin sering merasa tubuhku lemah. Siklus haidku jadi kacau. Kadang telat, kadang datang 2 kali dalam sebulan. Aku sempat berpikir itu karena stres. Tapi ada bisikan di hatiku, sesuatu yang lebih aneh. Apalagi, setiap kali aku makan masakan yang dibuat Mira, aku merasa mual. Mira, kamu pakai bumbu apa sih? Masakannya kok rasanya beda? Tanyaku suatu hari. Mira menjawab sambil tertawa, saya coba resep baru, Mbak. Biar nggak bosen. Aku mengangguk, tapi hatiku tak tenang. Puncaknya, ketika aku pulang lebih cepat dari biasanya. Aku masuk rumah pelan-pelan dan mendengar suara tawa dari dapur. Saat aku mengintip, kulihat Mira sedang menyuapi Raka dengan sendok. Enak enggak, Mas? Tanya Mira genit. Enak banget. Kamu pintar masak, ya? Jawab Raka sambil tersenyum. Hatiku seakan diremas. Aku masuk dengan wajah datar, pura-pura tidak melihat apa-apa. Aku pulang, kataku dingin. Raka terlihat kaget. Oh, sayang, kamu udah pulang? Iya. Lagi nyobain masakan Mira ya? Aku tersenyum tipis. Raka hanya mengangguk, sementara Mira menunduk pura-pura sibuk. Malam itu aku menangis di kamar mandi. Untuk pertama kalinya, aku merasa rumahku bukan lagi tempat yang aman. Ada orang asing yang masuk dan perlahan merenggut kebahagiaanku. Aku masih mencoba menahan diri, masih mencoba percaya bahwa semua hanya perasaanku saja. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang salah. Ada permainan licik yang sedang berlangsung di rumahku sendiri. Dan aku, Alia, harus bersiap menghadapi kenyataan pahit yang mungkin akan menghancurkan hidupku. Hari-hari berikutnya, rumahku terasa asing. Bukan lagi tempat yang penuh kehangatan, melainkan ruang penuh ketegangan. Aku berusaha menata hati, tetap tersenyum, tetap menjadi istri yang baik, tetapi ada sesuatu yang terus-menerus mengganjal. Suamiku, Raka, semakin berbeda. Dulu, ia selalu pulang membawa cerita tentang pekerjaannya, tentang klien, bahkan hal-hal sepele yang ia temui di jalan. Kini, ia sering pulang larut malam tanpa penjelasan. Kalau kutanya, jawabannya singkat. Aku rapat, katanya. Atau ada urusan mendadak sama klien. Tak jarang ia pulang dengan bau parfum yang asing. Aku tahu betul aroma itu bukan parfumnya, juga bukan punyaku. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin memang sibuk, pikirku. Tapi batin kecilku menolak percaya. Sementara itu, Mira makin berani menunjukkan sikapnya. Ia sering duduk terlalu dekat dengan Raka di ruang tamu. Kadang, saat aku berjalan keluar dari kamar, kulihat Mira cepat-cepat menjauh, seolah menyadari kehadiranku. Mas, mau kopi atau teh? Tanyanya suatu malam. Teh aja, jawab Raka. Mira melirikku sebentar, lalu berkata dengan nada menggoda, biar saya bikinin yang manis, biar Mas makin semangat. Aku tersentak mendengar kata-kata itu. Jelas-jelas bukan cara seorang pembantu bicara pada majikannya. Aku menatap Mira tajam, tapi ia pura-pura tak mengerti. Raka hanya tersenyum samar, seolah menikmati perhatian itu. Dadaku terasa panas. Namun aku menahan diri. Aku tidak ingin ribut tanpa bukti. Malam itu, saat Raka mandi, ia meninggalkan ponselnya di meja. Aku menatapnya lama. Ada rasa takut, tapi juga rasa penasaran.
Akhirnya, dengan jari bergetar, aku membuka layar ponselnya. Awalnya hanya ingin melihat pesan singkat. Tapi hatiku seakan berhenti berdetak ketika kulihat ada chat dari Mira. Pesan terakhir membuatku hampir pingsan. Mas, aku kangen. Kapan kita bisa ketemu lagi di kamarku? Malam itu nggak akan pernah aku lupakan. Tanganku gemetar. Aku scroll ke atas, membaca percakapan mereka. Ada sapaan mesra, ada emoji hati, bahkan foto-foto selfie Mira dengan senyum genit. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Jadi benar, semua kecurigaanku bukan hanya perasaan. Mereka berselingkuh. Saat Raka keluar dari kamar mandi, aku buru-buru meletakkan ponsel itu. Aku duduk di tepi ranjang, mencoba menyembunyikan wajah basahku. Sayang, kenapa? Tanyanya. Aku menatapnya dengan mata penuh luka. Mas, ada sesuatu yang mau aku tanyain. Jujur ya, apa ada hubungan lebih antara kamu sama Mira? Raka tampak kaget. Lalu wajahnya mengeras. Kamu ngomong apa sih? Jangan sembarangan nuduh. Tapi aku lihat sendiri chat kamu sama dia. Suaraku bergetar. Raka menghela napas panjang. Kamu salah paham. Itu cuma bercandaan. Lagian kamu kenapa buka-buka HP aku tanpa izin? Aku terdiam, tercekat. Jadi malah aku yang disalahkan. Beberapa hari setelah itu, aku seperti hidup di neraka. Raka semakin dingin padaku, sementara Mira semakin terang-terangan. Aku pernah mendengar mereka tertawa bersama di dapur ketika aku berpura-pura tidur siang. Raka jarang lagi menyentuhku. Bahkan, ketika aku mencoba mendekat, ia menolak dengan alasan lelah. Aku merasa terasing di rumahku sendiri. Namun, aku memilih diam. Aku ingin menyelidiki lebih jauh. Aku tidak mau gegabah. Suatu sore, Raka pamit keluar. Ada urusan sama klien, katanya. Aku mengangguk, tapi setelah ia pergi, aku memperhatikan Mira. Beberapa menit kemudian, Mira juga bersiap keluar rumah. Ia berdandan lebih rapi dari biasanya, mengenakan parfum yang menyengat. Aku pura-pura sibuk di kamar, tapi dari jendela aku mengintip. Kulihat Mira masuk ke taksi online. Naluriku berkata mereka pergi bersama. Dengan hati berdebar, aku memutuskan mengikuti mereka. Aku memesan ojek online dan meminta sopirnya menjaga jarak. Benar saja, Mira turun di sebuah restoran, dan beberapa menit kemudian, Raka muncul dari arah berbeda. Mereka duduk berdua di meja sudut, tertawa, berbicara mesra seperti pasangan kekasih. Air mataku mengalir deras. Rasanya tubuhku lemas, tapi aku paksa diriku untuk memotret mereka dari jauh. Bukti itu kusiapkan sebagai pegangan. Malam harinya, aku mencoba bicara lagi dengan Raka. Mas, sampai kapan kamu mau sembunyi-sembunyi sama Mira? Aku lihat sendiri kalian ketemu di restoran tadi, kataku dengan suara bergetar. Raka terdiam sesaat, lalu wajahnya gelap. Kamu ngikutin aku. Aku punya hak tahu, Mas. Aku istri kamu. Raka menghela napas kasar. Kamu tuh kenapa sih akhir-akhir ini? Semua dicurigain. Aku kerja banting tulang buat kita, kamu malah mikir yang enggak-enggak. Aku ingin menunjukkan foto itu, tapi aku urungkan. Entah kenapa, aku tahu dia tidak akan mengaku. Benar saja, Raka memilih meninggalkan kamar tanpa penjelasan. Malam itu aku menangis sendirian, merasa kalah dan tak berdaya. Seiring waktu, sikap Mira semakin jelas. Setiap kali aku dekat dengan Raka, ia tampak tidak suka. Jika aku menyuapi Raka, ia melotot diam-diam. Jika Raka memelukku di depan dia, Mira pura-pura sibuk tapi wajahnya muram. Aku mulai paham, Mira tidak hanya ingin menggoda Raka. Ia benar-benar cemburu padaku. Ia ingin posisi yang kumiliki, sebagai istri sah, sebagai pusat perhatian Raka. Namun aku tidak tahu bahwa cemburunya akan berubah menjadi sesuatu yang lebih jahat lagi. Kesehatanku semakin memburuk. Aku sering sakit perut, siklus haidku makin tidak menentu. Padahal sebelumnya aku sehat-sehat saja. Aku mulai curiga, tapi belum tahu arah kecurigaan itu. Hingga suatu hari, ketika membereskan dapur, aku menemukan sebuah bungkusan kecil di laci tersembunyi. Isinya serbuk putih, dan ada label asing yang samar. Aku tidak berani langsung menuduh,
tapi naluriku berkata itu bukan bumbu dapur biasa. Aku teringat sesuatu, setiap kali Mira yang memasak, aku merasa tubuhku lemah. Tapi saat aku sendiri yang masak, aku merasa lebih baik. Apakah Mira sengaja menaruh sesuatu di makananku? Pikirku ngeri. Aku tahu, aku sedang terjebak di tengah permainan berbahaya. Suamiku semakin jauh, pembantuku semakin berani, dan tubuhku sendiri seolah disabotase oleh sesuatu yang tak ku ketahui. Namun satu hal pasti, aku tidak bisa diam lagi. Aku harus mencari kebenaran, meski itu berarti membuka luka lebih dalam. Sejak menemukan bungkusan serbuk putih mencurigakan di dapur, pikiranku tidak pernah tenang. Aku menyimpannya diam-diam, berencana untuk menyelidiki lebih jauh. Tapi setiap hari, rasa curiga itu semakin menghantuiku. Raka semakin menjauh. Malam-malamnya lebih sering di luar rumah, dengan alasan kerja. Kalaupun pulang, ia langsung tidur tanpa banyak bicara. Sedangkan Mira? Ia semakin leluasa, seolah menganggap rumah ini miliknya. Ia tersenyum genit di depan Raka, duduk sembarangan di sofa dengan kaki terlipat, bahkan berani menatapku sinis ketika aku memergokinya menatap mesra ke arah suamiku. Hati perempuan mana yang tak hancur melihat itu semua? Tapi aku memilih diam. Aku harus mengumpulkan bukti lebih kuat sebelum bertindak. Suatu sore, Raka pamit keluar lagi. Katanya ada pertemuan dengan klien penting. Aku hanya mengangguk, pura-pura percaya. Tapi begitu ia pergi, aku melihat Mira juga bersiap. Ia berdandan dengan lipstik tebal, parfum menyengat, dan baju ketat yang tak pantas dipakai seorang pembantu. Aku menahan diri untuk tidak menegur. Aku hanya memperhatikan dari balik jendela ketika ia keluar rumah. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti, dan Mira masuk ke dalamnya. Mobil itu bukan taksi online, melainkan mobil Raka. Darahku mendidih. Aku buru-buru memanggil ojek online, meminta sopirnya mengikuti mobil itu dari kejauhan. Hatiku berdebar kencang, tanganku dingin, tapi tekadku bulat. Mereka berhenti di sebuah hotel kecil di pinggiran kota. Dari kejauhan, aku melihat mereka turun bersama, lalu masuk bergandengan. Lututku hampir tak mampu menopang tubuhku. Aku ingin menerobos masuk, berteriak, menghancurkan semuanya. Tapi akal sehat menahanku. Aku butuh bukti yang tak bisa mereka sangkal. Dengan tangan gemetar, aku mengambil foto mereka. Air mataku jatuh deras. Bayangan tentang rumah tangga yang dulu hangat kini hancur berkeping-keping. Suamiku, lelaki yang kucintai setengah mati, tega mengkhianatiku dengan seorang pembantu yang kupikir hanya anak kecil polos. Malam itu, aku menunggu mereka pulang. Sekitar jam 11, Raka kembali bersama Mira. Mereka masuk rumah dengan wajah lelah, tapi ada senyum kecil yang tak bisa mereka sembunyikan. Aku pura-pura tidur ketika Raka masuk kamar. Ia berbaring di sebelahku, menghirup napas panjang seolah puas. Tubuhku gemetar menahan tangis. Aku ingin menjerit, ingin mengusirnya dari rumah ini, tapi aku menahan diri. Aku tahu, waktuku belum tepat. Aku harus lebih kuat. Keesokan harinya, ketika Mira keluar belanja, aku memutuskan membawa bungkusan serbuk putih itu ke apotek. Aku berpura-pura membelinya secara tak sengaja. "Mas, ini obat apa ya?" tanyaku pada apoteker. Pria itu memandang sekilas, lalu mengernyit. "Ini sebenarnya bukan obat yang bisa sembarangan dipakai, Mbak. Biasanya dipakai untuk terapi tertentu, tapi kalau dikonsumsi terus-menerus bisa memengaruhi kesuburan perempuan." Darahku serasa berhenti mengalir. Jadi benar dugaanku. Serbuk itu obat untuk membuat perempuan sulit hamil. Aku pulang dengan tubuh gemetar. Semua kepingan puzzle mulai tersusun. Mira tidak hanya merebut suamiku, tapi juga berusaha menghancurkan kesempatanku menjadi seorang ibu. Ia ingin memastikan aku mandul, agar posisiku di mata Raka semakin lemah. Malamnya aku termenung lama. Kalau aku langsung menuduh, Raka pasti tak akan percaya. Ia sudah buta oleh pesona Mira. Kalau aku hanya diam, maka aku akan benar-benar kalah. Aku harus cerdas. Aku harus membalikkan keadaan. Sejak hari itu, setiap kali Mira memasak untukku, aku pura-pura memakannya. Tapi sebenarnya aku memisahkan sebagian makanan itu, lalu kuberikan kembali padanya dengan alasan, sayang kalau dibuang. "Mir, kamu juga makannya."
Aku kenyang, sisanya buat kamu aja, kataku sambil tersenyum. Mira menerimanya dengan senang hati, tidak tahu bahwa racikannya sendiri kini kembali ke perutnya. Waktu berlalu. Hubungan aku dan Raka semakin renggang. Mira makin berani menunjukkan sikapnya. Suatu malam, aku tak sengaja melihat Raka masuk ke kamar Mira. Aku terdiam di balik pintu, mendengar tawa kecil mereka, suara ranjang berderit. Tubuhku seakan tak bernyawa. Aku ingin menggedor pintu itu, tapi kakiku lemas. Aku hanya bisa berdiri kaku, mendengar bukti nyata bahwa rumah tanggaku benar-benar hancur. Keesokan paginya, aku menatap Raka dengan wajah dingin. "Mas, kamu tidur di mana semalam?" tanyaku. "Di kamar tamu." "Kamu kan tidur cepat, aku nggak mau ganggu," jawabnya enteng. Aku tersenyum getir. Dia masih berusaha berbohong, padahal aku tahu segalanya. Aku mulai menyimpan semua bukti. Foto mereka di hotel, rekaman suara dari kamar Mira yang kuambil diam-diam, dan bungkusan obat itu. Aku tahu suatu saat aku harus menghadapi mereka. Tapi semakin lama aku menunda, semakin sakit rasanya. Mira semakin memperlihatkan kecemburuannya. Saat aku mencoba bermesraan dengan Raka, ia menatapku sinis. Bahkan pernah, ketika aku duduk di samping Raka, ia tiba-tiba berkata, "Mbak, sepertinya Mas nggak suka kalau Mbak terlalu manja." Aku menatapnya tajam. "Mira, jaga mulutmu." Tapi Raka malah menimpali, "Alia, jangan kasar sama dia. Dia kan cuma ngomong." Hatiku remuk. Bukan hanya kehilangan suami, aku juga kehilangan harga diri. Malam demi malam aku menangis. Aku bertanya pada Tuhan, apa salahku? Kenapa aku diperlakukan begini? Kenapa perempuan itu bisa mengambil segalanya dariku? Namun di balik tangis, perlahan tumbuh tekad. Aku tidak boleh kalah. Aku tidak boleh membiarkan Mira merusak hidupku sepenuhnya. Aku mulai belajar mengendalikan emosi. Aku berusaha terlihat tenang di depan mereka, meski hatiku hancur. Aku ingin mereka lengah, agar rencanaku berjalan sempurna. Suatu sore, aku duduk sendirian di taman belakang rumah. Aku teringat kata-kata ibuku dulu, kalau ada orang yang mencoba menjatuhkanmu, jangan balas dengan emosi. Balas dengan kecerdasan. Biar mereka jatuh oleh perbuatannya sendiri. Kata-kata itu menamparku. Benar. Aku tidak perlu berteriak atau mengemis cinta Raka. Aku hanya perlu membuat mereka hancur dengan tangan mereka sendiri. Aku tersenyum samar untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Luka di hatiku belum sembuh, tapi aku mulai punya kekuatan. Kini aku tahu kebenaran yang sebenarnya. Raka telah mengkhianatiku. Mira bukan hanya pencuri cinta, tapi juga perusak hidup. Mereka tertawa di atas penderitaanku, tapi mereka tidak tahu aku sudah mulai menyusun langkah. Aku, Alia, bukan perempuan lemah yang bisa diinjak-injak. Mereka pikir aku akan kalah, padahal aku sedang menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya akan jatuh. Sejak aku tahu Mira mencampurkan sesuatu dalam masakan, aku mulai waspada. Setiap kali dia masak, aku berpura-pura makan, tapi diam-diam aku sisihkan. Lalu aku berikan kembali padanya, seolah aku hanya kenyang. Mira selalu menerimanya dengan senang hati, tidak pernah curiga bahwa racikannya sendiri kini masuk ke tubuhnya. Aku masih menunggu waktu yang tepat. Aku ingin tahu sejauh mana niat jahatnya. Suatu malam, aku mendengar suara lirih di kamar tamu. Raka dan Mira sedang berbicara. Aku berdiri diam di balik pintu, berusaha menahan gemetar. "Mas, aku takut Alia hamil." "Kalau dia hamil, Mas pasti makin sayang sama dia," kata Mira dengan nada manja. "Dia nggak akan hamil," jawab Raka pelan. "Udah hampir 4 tahun kan, nggak ada tanda-tanda. Mungkin memang rezekinya belum ada." Aku bisa membayangkan Mira tersenyum puas. Tapi aku nggak mau ambil risiko. Makanya aku selalu pastikan dia minum ramuan yang bikin perempuan susah hamil. Dadaku sesat. Jadi memang benar. Mira sengaja membuatku sulit punya anak, dan yang lebih menyakitkan, Raka membiarkan itu terjadi. Beberapa minggu berlalu, kondisi tubuhku makin aneh. Aku cepat lelah, haidku makin tidak teratur, bahkan kadang aku merasa pusing tanpa sebab. Aku tahu penyebabnya jelas, racun halus yang ditaburkan Mira di setiap hidangan.
Tapi aku tidak panik. Aku sudah tahu cara melawannya. Aku lebih sering memasak sendiri, berpura-pura bilang aku rindu masakan rumah. Dan setiap kali Mira membuat masakan liciknya, aku punya cara untuk mengembalikannya pada dia. Aku kenyang, Mir. Kamu makan aja, ya. Sayang kalau dibuang, kataku dengan senyum hangat. Mira tidak pernah menolak. Dia pikir dirinya sedang menang, padahal perlahan dia menanam benih kehancuran sendiri. Suatu pagi, aku baru saja turun ke ruang makan dan melihat pemandangan yang membuat darahku mendidih. Mira duduk di meja, menyuapi Raka sarapan. Raka tampak nyaman saja, menerima perlakuan itu. Aku berdiri di ambang pintu dengan wajah datar. Kalian berdua udah nggak tahu malu, ya? Mira tersentak, lalu buru-buru berdiri. Mbak, saya cuma... Tutup mulutmu, suaraku meninggi. Kamu pikir aku buta? Kamu pikir aku nggak tahu apa yang kamu lakukan di belakangku? Raka berdiri cepat, mencoba menenangkan. Sayang, jangan teriak. Ini nggak seperti yang kamu pikir. Diam, Mas. Aku tahu semuanya. Aku menatapnya tajam, lalu melirik Mira dengan penuh benci. Suatu hari, kalian berdua akan menyesal. Ingat kata-kataku. Aku berbalik meninggalkan ruangan, air mataku mengalir deras. Tapi dalam hati, aku tersenyum pahit. Aku tidak perlu lagi berpura-pura. Biarlah mereka merasa menang, karena sebentar lagi permainan akan berubah. Hari itu, aku kembali memeriksa barang-barang Mira di kamarnya. Saat dia pergi belanja, aku menggeledah lemari kecilnya. Dan di sana, kutemukan beberapa bungkus obat yang sama dengan yang kutemukan sebelumnya. Aku memotret semuanya, menyimpan sebagai bukti. Semakin jelas bahwa niat Mira bukan sekadar merebut suamiku, tapi juga menghancurkan masa depanku sebagai seorang ibu. Aku menggenggam ponsel erat-erat, berbisik pada diri sendiri, sabar, Alia. Semua akan terbongkar pada waktunya. Sementara itu, Raka semakin dingin padaku. Dia sering marah tanpa sebab, sering menyalahkanku atas hal-hal kecil. Jika Mira berbuat salah, dia selalu membelanya. Suatu malam, ketika aku mencoba mengajaknya bicara dari hati ke hati, ia justru berkata, Alia, kamu tuh kenapa sih? Selalu curiga, selalu nyari masalah. Aku capek, tahu nggak? Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku cuma ingin rumah tangga kita kembali seperti dulu, Mas. Tapi ia hanya menghela napas, lalu meninggalkanku begitu saja. Hatiku hancur. Tapi aku sudah tidak lagi berjuang untuk cinta Raka. Aku hanya berjuang untuk diriku sendiri, untuk harga diriku. Malam itu aku duduk lama di kamar, menyusun strategi. Aku tidak akan menyerang mereka dengan amarah. Aku akan membuat mereka terjebak dalam permainan mereka sendiri. Setiap kali Mira memasak dengan obat itu, aku akan memastikan dia yang memakannya. Setiap kali dia merasa menang, aku akan biarkan dirinya semakin tenggelam dalam kesombongan. Hingga suatu hari, dia akan menyadari bahwa semua rencana busuknya berbalik menyakitinya sendiri. Dan Raka? Biarlah ia buta oleh nafsu. Suatu saat, ketika semuanya terbongkar, ia akan menyesal telah memilih perempuan salah. Aku, Alia, bukan lagi istri naif yang mudah ditipu. Aku sudah tahu permainan mereka, aku sudah tahu kelemahan mereka. Kini saatnya aku menunggu, menyusun langkah, dan menyiapkan akhir yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mira pikir dia bisa membuatku mandul, merebut segalanya dariku. Tapi dia lupa, tidak ada racun yang lebih mematikan daripada kebodohan dan kesombongan dirinya sendiri. Hari-hari di rumah semakin sesak. Mira tidak lagi malu-malu. Kalau dulu ia masih berpura-pura menjaga sikap di depanku, kini ia seakan lupa siapa pemilik rumah sebenarnya. Ia bebas keluar masuk kamar Raka, duduk di sampingnya sambil menonton televisi, bahkan berani memanggilnya dengan nada manja. Mas, mau kopi nggak? Aku bikinin, ya, ucapnya suatu sore. Aku yang sedang duduk di ruang tamu pura-pura membaca buku, menahan amarahku. Tapi saat Raka menjawab, iya, bikinin, Mir, dengan senyum yang biasanya hanya untukku, hatiku remuk. Aku menutup buku dengan keras, lalu berjalan ke kamar tanpa berkata apa-apa. Dari balik pintu kamar, aku bisa mendengar suara tawa mereka.
Tawa yang dulu menjadi musik di rumah tangga kami, kini terasa seperti belati yang menusuk jantungku. Hubunganku dengan Raka makin memburuk. Ia sering marah hanya karena hal-hal kecil, makanannya kurang asin, bajunya belum disetrika, atau aku dianggap tidak peka. Padahal, sebagian besar tugas rumah sudah dikerjakan Mira. Aku sadar, bukan hal-hal sepele itu yang membuatnya marah. Raka sedang mencari alasan untuk semakin menjauhiku. Dan Mira, perempuan itu, selalu berada di sisi Raka, seolah menjadi penolong di saat ia lelah menghadapi istri. Suatu malam, ketika aku memberanikan diri bertanya lagi, jawabannya membuat hatiku seperti ditikam. Mas, kenapa kamu berubah? Kenapa kamu lebih sering sama Mira daripada sama aku? Tanyaku dengan suara bergetar. Raka menatapku dingin. Karena kamu udah nggak bisa bikin aku bahagia, Alia. Aku tercekat. Air mataku jatuh begitu saja. Jadi kamu bahagia sama Mira? Raka tidak menjawab. Ia hanya berdiri, mengambil kunci mobil, lalu pergi meninggalkanku sendirian di kamar. Malam itu aku menangis sampai tak ada air mata tersisa. Aku tahu waktunya sudah tiba. Semua bukti sudah kukumpulkan. Foto mereka masuk hotel bersama, rekaman suara Mira yang mengaku mencampurkan obat agar aku mandul, dan obat-obatan yang kutemukan di kamarnya. Aku duduk di meja makan keesokan malam, menunggu mereka. Raka pulang bersama Mira, seolah perempuan itu sudah menjadi istri sah. Aku menatap keduanya dengan tenang, meski di dalam dadaku badai berkecamuk. Aku ada yang mau ngomong, kataku. Raka duduk dengan wajah datar. Apalagi? Jangan bikin drama, Alia. Aku mengeluarkan ponselku, memperlihatkan foto mereka di hotel. Ini drama? Lihat sendiri, Mas. Kamu sama Mira masuk hotel, gandengan tangan. Raka tampak kaget sesaat, tapi segera menutupi dengan tawa sinis. Kamu ngikutin aku? Gila, ya. Memalukan banget. Aku lalu memutar rekaman suara Mira yang kudapat malam itu. Suaranya jelas, mengatakan bahwa ia mencampurkan obat agar aku tidak bisa hamil. Mira pucat seketika, tapi segera tersenyum miring. Itu editan, Mbak. Kamu sengaja mau jatuhin aku. Aku membanting bungkusan obat ke meja. Ini bukti nyata. Aku temuin di kamarmu. Jangan coba-coba bohong. Raka menatapku tajam. Alia, cukup. Kamu udah keterlaluan. Kamu ngatur, kamu nuduh, kamu fitnah orang sembarangan. Aku nggak bisa tahan lagi hidup sama kamu. Darahku mendidih. Mas, kamu nggak lihat siapa yang salah di sini? Aku istri kamu. Dia pembantu. Dia meracuni aku, dia rebut kamu, dan kamu malah belain dia. Raka berdiri, wajahnya merah padam. Iya, aku lebih pilih dia daripada kamu. Puas? Hatiku serasa berhenti berdetak. Kata-kata itu lebih tajam dari semua pisau di dunia. Malam itu juga, Raka memintaku keluar dari rumah. Kamu nggak usah tinggal di sini lagi. Aku mau tenang. Kita ceraikan aja hubungan ini, katanya dingin. Aku berdiri terpaku, tubuhku gemetar. Mas, kamu serius? Serius. Aku udah nggak punya perasaan sama kamu. Aku mau nikah sama Mira. Mira berdiri di sampingnya, wajahnya penuh kemenangan. Ia menatapku dengan tatapan menghina, seolah berkata, lihat, aku menang. Aku tidak tahan lagi. Dengan air mata bercucuran, aku berlari ke kamar, mengemasi beberapa pakaian, lalu pergi malam itu juga. Rumah yang dulu penuh cinta kini menjadi neraka. Dan aku, istri sah, diusir seperti sampah. Proses perceraian berjalan cepat. Raka tidak memberi banyak perlawanan, tapi juga tidak memberi ruang untuk berdamai. Ia menyerahkan segalanya pada pengacara, seolah aku tak lagi berarti apa-apa baginya. Mira, tentu saja, langsung tinggal di rumah itu bersama Raka. Aku mendengar kabar dari tetangga bahwa mereka bahkan merayakan pesta kecil setelah resmi menikah. Mira dengan bangganya menyebut dirinya, Nyonya Rumah. Aku hanya bisa menutup telinga. Hatiku terlalu lelah untuk menampung lebih banyak sakit. Namun, di balik luka yang dalam, ada tekad baru yang mulai tumbuh. Aku tidak mau selamanya menjadi korban.
Aku tidak mau selamanya menangis karena kehilangan cinta seorang lelaki yang bahkan tidak tahu arti setia. Aku mulai fokus pada bisnisku. Toko online yang dulu hanya sampingan, kini ku perbesar. Aku menyewa gudang kecil, mencari pemasok baru, dan merekrut karyawan. Aku bekerja siang malam, menumpahkan semua luka ke dalam kerja keras. Hari-hari berat itu perlahan membawaku pada perubahan. Usahaku berkembang pesat, dan aku mulai dikenal sebagai salah satu pengusaha muda yang tangguh. Aku tidak lagi melihat bayangan Raka di setiap langkahku. Aku mulai menemukan diriku yang baru, lebih kuat, lebih mandiri, lebih percaya diri. Sementara itu, kabar tentang Raka dan Mira sampai juga ke telingaku. Ternyata benar, setelah menikah dengan Raka, Mira berubah drastis. Ia bukan lagi pembantu sederhana, melainkan istri seorang pengusaha. Sayangnya, ia terlalu cepat besar kepala. Tetangga sering bercerita bahwa Mira suka pamer, belanja barang-barang mewah, dan berbicara dengan nada tinggi pada orang-orang di sekitarnya. Aneh, ya. Baru jadi orang kaya, tapi gayanya norak banget, kata salah satu tetanggaku suatu kali. Aku hanya tersenyum. Aku tahu, waktu akan mengajari Mira pelajaran yang paling menyakitkan. Dalam perjalananku membangun usaha, aku bertemu lagi dengan seseorang yang tak pernah kuduga, Dimas, teman kuliahku dulu. Dimas kini seorang pengusaha sukses di bidang teknologi. Kami bertemu di sebuah acara seminar bisnis. Saat itu, aku sedang menjadi salah satu pembicara tentang UMKM, dan Dimas hadir sebagai sponsor utama. Alia, kamu? Ya Tuhan, udah lama banget kita nggak ketemu, katanya dengan tatapan hangat. Aku tersenyum kikuk. Iya, Mas Dimas. Dunia sempit, ya? Pertemuan itu menjadi awal dari kerja sama baru. Dimas membantuku memperluas bisnisku, memberikan banyak dukungan, bahkan kadang mengajakku makan malam setelah rapat. Kehadirannya membuatku merasa dihargai lagi, sesuatu yang sudah lama hilang dalam hidupku. Aku kehilangan rumah tanggaku, kehilangan cinta yang dulu kuanggap segalanya. Tapi dari kehilangan itu, aku menemukan diriku sendiri. Aku menemukan kekuatan yang bahkan tak pernah kusangka aku miliki. Dan tanpa mereka sadari, Raka dan Mira sedang berjalan menuju kehancuran mereka sendiri. Sementara aku, perlahan tapi pasti, sedang menapaki jalan menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Hari-hariku mulai terasa berbeda sejak pertemuanku dengan Dimas. Lelaki itu seperti membawa angin segar ke dalam hidupku yang sempat porak-poranda. Ia tidak pernah menyinggung soal perceraian, tidak pula mengasihani. Sebaliknya, ia melihatku sebagai partner sejajar, seorang perempuan kuat yang mampu bangkit dari keterpurukan. Setiap kali kami bertemu untuk membicarakan proyek bisnis, aku merasa seperti kembali ke masa kuliah dulu. Dimas selalu membuatku tertawa dengan celetukannya, dan aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa rasa takut dibandingkan dengan orang lain. Alia, kamu sadar nggak? Dari dulu aku kagum sama kamu. Kamu tipe orang yang kalau jatuh, bisa bangun lebih kokoh dari sebelumnya, ucap Dimas suatu malam setelah kami selesai rapat. Aku terdiam, hatiku bergetar. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa menenangkan. Selama bertahun-tahun aku hidup dengan Raka, aku selalu merasa tidak cukup. Namun bersama Dimas, aku merasa dihargai, bahkan diakui. Berkat dukungan Dimas, bisnis fashion online-ku berkembang lebih pesat dari yang kubayangkan. Ia mengenalkanku pada jaringan investor, membantu sistem digitalisasi, bahkan mempertemukanku dengan banyak klien besar. Aku juga mulai berani membuka butik fisik pertama di pusat kota. Hari peresmian butik, Dimas berdiri di sampingku sambil tersenyum. Ini baru permulaan, Alia. Aku yakin kamu bisa lebih besar lagi. Ucapan itu membakar semangatku. Aku bekerja tanpa lelah, bukan hanya untuk membuktikan pada dunia, tapi juga pada diriku sendiri, bahwa aku tidak hancur meski pernah disakiti. Meski aku sudah melangkah maju, bayangan masa lalu sesekali masih muncul. Aku pernah tanpa sengaja melihat Raka dan Mira di sebuah pusat perbelanjaan mewah. Mira tampak sibuk menenteng banyak tas belanjaan bermerek, sementara Raka tampak jengah dengan sikap manjanya. Mereka berjalan melewatiku tanpa sadar, dan aku hanya tersenyum samar. Dalam hati aku berkata, kalian mungkin menang mengambil rumah tanggaku, tapi kalian tidak bisa menghancurkan masa depanku. Sementara itu,
Gosip tentang rumah tangga Raka dan Mira mulai terdengar. Banyak yang bilang mereka sering bertengkar, terutama karena Mira belum juga hamil. Aku teringat semua obat yang pernah ia campurkan ke dalam makananku. Aku tahu efeknya tidak permanen, tapi jika ia terlalu sering meminumnya sendiri, apalagi sejak aku sengaja memberinya kembali makanan yang sudah kuolah ulang, maka bisa jadi tubuhnya terkena dampak. Dan benar saja, kabar yang beredar mengatakan Mira mulai panik. Ia beberapa kali terlihat keluar masuk klinik kesuburan, bahkan menemui dukun untuk mencari solusi. Orang-orang di sekitarnya mulai berbisik-bisik, menyebut Mira mandul. Aku tidak bisa menahan senyum getir saat mendengarnya. Bukannya aku bersyukur atas penderitaan orang lain, tapi hidup memang selalu punya cara memberi balasan. Suatu sore, ketika aku menghadiri pameran bisnis, aku bertemu lagi dengan seseorang yang membuat jantungku berdegup kencang. Raka. Ia berdiri di depan salah satu stan pameran, wajahnya terlihat lebih tua dan lelah. Saat matanya bertemu denganku, ada kilatan terkejut. Alia, ucapnya lirih. Aku menatapnya tenang. Mas Raka, lama nggak ketemu. Raka menelan ludah, matanya tak lepas dariku. Kamu, makin sukses sekarang, ya? Aku hanya tersenyum tipis. Alhamdulillah. Hidup harus jalan terus, kan? Saat itu, Dimas menghampiri dengan ramah, merangkul pundakku. Sayang, ini brosur yang kamu cari tadi. Aku bisa melihat wajah Raka menegang seketika. Tatapannya berubah sendu, seolah menyesal telah melepaskanku. Namun aku hanya tersenyum pada Dimas. Kehangatan lelaki di sampingku adalah bukti nyata bahwa aku bisa bahagia lagi. Hubunganku dengan Dimas semakin dekat. Kami sering bertemu, bukan hanya untuk bisnis tapi juga untuk makan malam atau sekadar berjalan di taman. Suatu malam, Dimas menatapku dengan serius. Alia, aku tahu kamu sudah banyak terluka. Aku nggak mau terburu-buru. Tapi aku mau kamu tahu, aku tulus sama kamu. Dari dulu aku selalu punya rasa, cuma mungkin waktunya nggak pernah tepat. Sekarang, kalau kamu siap, aku ingin bahagiain kamu. Air mataku hampir jatuh mendengar pengakuannya. Aku tidak menyangka masih ada lelaki yang mau menerima aku dengan segala lukaku. Aku tersenyum lirih. Dimas, aku nggak janji bisa langsung membuka hati. Tapi aku janji, aku mau mencoba. Dan sejak malam itu, hubungan kami bukan lagi sekadar rekan bisnis. Kami perlahan menjadi sepasang kekasih. Sementara aku menemukan kebahagiaan baru, Mira semakin terpuruk. Ia mulai sadar bahwa dirinya tidak bisa hamil. Setiap bulan ia menunggu dengan penuh harap, tapi selalu berakhir dengan kekecewaan. Raka yang dulu begitu tergila-gila padanya, kini mulai kehilangan kesabaran. Pertengkaran mereka semakin sering terjadi. Raka butuh penerus, sementara Mira tidak bisa memberinya. Dalam keputusasaan, Mira pernah mencoba menemuiku diam-diam. Alia, tolong, kamu tahu aku kenapa, kan? Kamu pasti tahu cara balikin kesuburanku. Kamu yang lebih pintar soal itu. Katakan yang sebenarnya, ucapnya dengan wajah pucat. Aku menatapnya datar. Kamu masih ingat dulu apa yang kamu lakukan padaku, Mira? Kamu yang bikin aku hampir kehilangan harapan punya anak. Kamu racuni aku dengan obat-obat itu. Dan sekarang kamu datang minta tolong. Mira menangis. Aku hilaf, Mbak. Aku takut kehilangan Mas Raka. Aku menarik napas panjang. Semua orang dapat balasan dari perbuatannya, Mir. Aku tidak dendam, tapi aku juga tidak bisa menolongmu. Maaf. Aku pergi meninggalkannya yang menangis terseduh di parkiran. Tak lama kemudian, aku mendapat kabar menggembirakan. Aku hamil. Dokter memastikan kandunganku sehat, dan usia janin baru memasuki minggu ke-6. Saat aku menyampaikan kabar ini pada Dimas, ia langsung memelukku erat. Alhamdulillah, Alia. Ini hadiah terbesar. Aku janji, aku akan jagain kamu dan anak kita sebaik mungkin. Aku menangis bahagia di pelukannya. Semua rasa sakit di masa lalu seakan terbayar. Tuhan memberiku anugerah yang selama ini kuimpikan. Dan kabar kehamilanku itu cepat menyebar di kalangan teman-teman lama, bahkan sampai ke telinga Raka dan Mira. Aku bisa membayangkan wajah Mira yang pucat pasi mendengarnya. Perempuan itu dulu mati-matian membuatku mandul,
tapi justru aku yang diberi keturunan. Sementara ia, yang merebut suamiku, justru tidak bisa hamil. Suatu hari, Raka datang menemuiku di butik. Wajahnya lusuh, matanya sembab. Aku minta maaf, katanya lirih. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Untuk apa lagi, Mas? Semuanya sudah terjadi. Aku bodoh. Aku terlalu buta sampai ninggalin kamu. Aku kira aku bahagia sama Mira, tapi ternyata dia cuma bikin hidupku berantakan. Aku nyesel banget, Alia. Kalau aja aku bisa balik ke masa lalu. Aku menghela napas. Mas, aku sudah memaafkan. Tapi aku nggak akan pernah kembali. Aku sudah punya hidup baru, dan aku bahagia. Jadi berhentilah menoleh ke belakang. Raka menangis di depanku, tapi aku tetap teguh. Aku tidak lagi menjadi Alia yang lemah. Aku sudah berdiri di tempatku sendiri, dengan kebahagiaan yang jauh lebih indah. Aku pernah kehilangan segalanya karena pengkhianatan. Aku pernah jatuh ke titik terendah. Tapi justru dari sana aku belajar arti kekuatan. Kini aku bangkit, berdiri dengan tegar, didampingi lelaki yang benar-benar mencintaiku dan menanti buah hati kami. Sementara itu, Mira dan Raka terperangkap dalam penyesalan mereka sendiri. Kehidupan yang mereka rebut dariku justru berakhir menjadi penjara yang mereka ciptakan sendiri. Dan aku akhirnya bisa tersenyum tulus, melangkah ke masa depan dengan penuh harapan. Kehidupan Raka dan Mira semakin hari semakin panas. Mira tidak pernah bisa menerima kenyataan bahwa dirinya tidak kunjung hamil. Setiap bulan ia berharap, setiap bulan pula ia kecewa. Di sisi lain, Raka semakin jengkel dengan sikap Mira yang manja dan boros. Uang hasil kerjanya habis untuk belanja barang-barang mewah yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Suatu malam, pertengkaran hebat pecah. Kenapa sih kamu nggak bisa berhenti belanja, Mir? Uang kita habis terus. Kalau kamu bisa kasih aku anak, mungkin aku masih bisa tahan. Tapi sekarang, nggak ada anak, duit juga habis, bentak Raka. Mira terisak, aku udah berusaha, Mas. Aku minum obat, aku ke dokter, tapi nggak ada hasil. Itu bukan salah aku. Udah, aku capek. Kalau begini terus, mending kita pisah aja, seru Raka dengan mata merah penuh amarah. Kata-kata itu menusuk hati Mira. Ia takut ditinggalkan, tapi ia juga tidak bisa memberi apa yang diinginkan suaminya, seorang anak. Sementara itu, hidupku semakin dipenuhi kebahagiaan. Kehamilanku berjalan lancar, Dimas selalu menemaniku di setiap pemeriksaan dokter. Ia begitu perhatian, bahkan lebih dari yang pernah kubayangkan. Suatu malam, ia membelai perutku sambil tersenyum. Aku nggak sabar ketemu sama anak kita, Alia. Aku janji, dia akan tumbuh dalam keluarga penuh cinta. Aku menatap wajahnya yang tulus, air mataku menetes. Terima kasih, Dim. Kamu hadiah terbaik dari Tuhan setelah semua luka yang aku lalui. Kabar kehamilanku semakin meluas. Banyak orang yang dulu mengenal rumah tanggaku dengan Raka merasa kaget. Mereka tahu aku pernah dituduh mandul, tapi kini kenyataan berbicara lain. Mira semakin tertekan mendengar kabar itu. Ia mulai merasa dunia tidak adil, padahal sebenarnya, inilah balasan dari semua kelicikannya. Dalam keputusasaan, Mira tidak tinggal diam. Ia mencoba mencari cara agar aku kembali jatuh. Suatu hari, ia datang ke butikku dengan wajah penuh kepalsuan. Aku cuma mau bilang selamat ya, Mbak Alia. Dengar-dengar Mbak hamil. Hebat sekali bisa cepat dapat anak setelah cerai, katanya sambil tersenyum sinis. Aku menatapnya datar. Terima kasih. Tuhan tahu waktu yang tepat untuk memberi rezeki. Kalau niat kita baik, pasti datang juga kebahagiaan. Mira mengepalkan tangannya, jelas tersulut oleh jawabanku. Ia menunduk, lalu berkata dengan nada rendah, Mbak beruntung. Tapi jangan lupa, hidup itu roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Aku tahu maksud ucapannya, tapi aku tidak peduli. Aku sudah kebal dengan ancaman dan iri hati. Namun belakangan aku mendengar Mira mencoba menyebarkan gosip bahwa kehamilanku palsu, bahwa aku hanya pura-pura hamil untuk pamer. Untungnya, orang-orang lebih percaya padaku karena aku sering tampil bersama Dimas di acara publik.
Semua gosipnya tidak ada yang mempan kehidupan rumah tangga Raka dan Mira akhirnya benar-benar pecah. Cukup, Mira. Aku nggak tahan lagi hidup sama kamu. Aku mau cerai, teriak Raka suatu malam. Mira menangis histeris. Mas jangan. Aku nggak bisa hidup tanpa Mas. Aku rela melakukan apa saja, asal Mas jangan ceraikan aku. Tapi Raka sudah mantap. Ia merasa Mira hanya membawa kehancuran. Keputusan itu ia ajukan ke pengadilan. Mira berusaha menahannya, bahkan mendatangi orang tua Raka, tapi semua sudah terlambat. Raka sudah bulat hati meninggalkannya setelah bercerai. Raka benar-benar jatuh. Perusahaannya goyah karena salah kelola, banyak klien yang pindah ke kompetitor. Ironisnya, beberapa klien itu justru kini menjadi mitra bisnisku bersama Dimas. Raka kehilangan rumah mewahnya, mobil-mobilnya disita, dan ia terjerat utang. Suatu hari, aku menerima kabar bahwa Raka terlihat duduk di sebuah warung kopi pinggir jalan, menatap kosong ke arah jalanan. Tidak ada lagi gengsi, tidak ada lagi kebanggaan. Hanya penyesalan. Aku tidak pernah berniat bertemu Raka lagi, tapi takdir berkata lain. Suatu sore, aku bertemu dengannya di depan sebuah gedung pertemuan bisnis. Ia tampak jauh lebih kurus, pakaiannya kusut, wajahnya penuh keriput yang lebih cepat dari usianya. Alia, panggilnya pelan. Aku menoleh, lalu berhenti. Mas Raka? Ia menunduk, suaranya serak. Aku cuma mau bilang, aku nyesel. Aku kehilangan kamu, dan itu kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku terdiam sejenak. Ada rasa iba, tapi bukan cinta. Luka lama sudah lama kututup. Mas, hidup ini selalu memberi kesempatan kedua, tapi bukan berarti kesempatan itu datang dari orang yang sama. Aku sudah memaafkan, tapi aku tidak bisa kembali. Aku bahagia dengan hidupku sekarang. Matanya berkaca-kaca. Aku tahu. Dan aku berharap kamu bahagia, Alia, karena aku tidak bisa memberi itu dulu. Aku mengangguk. Terima kasih. Semoga Mas juga menemukan jalan yang lebih baik. Kami berpisah di sana. Itu adalah pertemuan terakhirku dengan Raka. Beberapa bulan kemudian, aku melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Tangis pertamanya menggema di ruang bersalin, dan aku merasa seluruh dunia berhenti sejenak. Dimas mencium keningku sambil menahan air mata. Terima kasih, Alia. Kamu sudah kasih aku hadiah terindah. Aku tersenyum lemah sambil memeluk bayi kecil itu. Inilah bukti bahwa Tuhan selalu adil. Setelah hujan badai, selalu ada pelangi. Kehidupan kami berjalan indah. Aku memiliki suami yang setia, anak yang lucu, dan bisnis yang terus berkembang. Sementara itu, kabar terakhir tentang Mira, ia hidup sendiri tanpa arah. Semua teman menjauh, keluarganya pun kecewa. Ia hanya menjadi bayangan dari masa lalunya yang penuh iri dan kebencian. Raka pun tidak pernah benar-benar bangkit. Hidupnya hancur oleh keputusan yang ia buat sendiri. Kehidupan kadang seperti panggung sandiwara. Ada yang berperan sebagai pemenang, ada yang jadi pecundang. Aku pernah hampir kalah, tapi aku memilih bangkit. Kini aku mengerti, balas dendam yang paling elegan bukan dengan membuat orang lain menderita, melainkan dengan menunjukkan bahwa aku bisa bahagia tanpa mereka. Dan itulah yang kulakukan. Aku, Alia, kini berdiri sebagai perempuan yang kuat, ibu dari seorang anak, istri dari lelaki yang tulus, sekaligus pengusaha sukses. Sementara Mira dan Raka, mereka tenggelam dalam penyesalan yang tak ada ujungnya. Waktu berlalu begitu cepat. Bayi kecilku yang dulu lahir dengan tangisan penuh harapan kini tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria. Senyumnya setiap pagi menjadi alasan bagiku untuk terus melangkah, terus bekerja, dan terus bersyukur. Dimas, suamiku, tidak pernah berubah. Ia tetap lelaki yang penuh kasih sayang, selalu ada di sisiku, baik saat aku lelah mengurus anak, maupun saat aku sibuk dengan pekerjaanku. Kami membangun rumah tangga yang hangat, sederhana, namun penuh cinta. Bisnisku bersama Dimas pun berkembang pesat. Dari sebuah butik kecil, kini kami memiliki beberapa cabang di kota besar. Banyak orang memuji kesuksesan kami, tapi aku tahu, semua ini bukan hanya tentang kerja keras, melainkan juga tentang ketulusan, kejujuran, dan doa yang tak pernah putus. Kadang,
Ketika aku duduk di beranda rumah pada sore hari, aku teringat masa laluku. Luka yang pernah ku alami, pengkhianatan, air mata, dan rasa sakit yang hampir menghancurkan hidupku. Tapi aku tidak lagi merasa marah. Semua itu kini bagai debu yang tertiup angin. Aku belajar bahwa setiap ujian selalu membawa hikmah. Jika aku tidak pernah dikhianati, mungkin aku tidak akan pernah bertemu kembali dengan Dimas. Jika aku tidak pernah jatuh, mungkin aku tidak akan pernah tahu rasanya berdiri dengan lebih kuat. Di sisi lain, aku mendengar kabar tentang Raka dan Mira. Raka kini hidup sederhana, jauh dari kemewahan yang dulu ia banggakan. Ia masih mencoba membangun kembali hidupnya, tapi tanpa cinta, tanpa dukungan, semua terasa hampa. Mira, mantan pembantu yang pernah merasa dirinya ratu, kini hidup sendirian, jauh dari sorotan. Tidak ada lagi yang memuja, tidak ada lagi yang ia bisa sombongkan. Hidup memang adil. Apa yang ditanam, itulah yang dituai. Mereka menanam kebencian, iri hati, dan pengkhianatan, maka yang mereka dapatkan hanyalah kesepian dan penyesalan. Sementara aku, yang dulu dianggap kalah, kini berdiri sebagai pemenang. Bukan karena aku membalas dendam dengan cara yang kejam, melainkan karena aku memilih untuk membangun kembali hidupku dengan cinta dan kebaikan. Di depan anakku, aku berjanji. Anakku, jangan pernah takut pada badai. Karena setelah badai, selalu ada pelangi. Dan pelangi itu adalah tanda bahwa harapan tidak pernah benar-benar hilang. Aku tersenyum pada kehidupanku sekarang. Luka memang pernah ada, tapi bahagia akhirnya datang. Aku tahu, inilah hadiah terbaik dari Tuhan, keluarga yang utuh, cinta yang tulus, dan hidup yang penuh makna. Dan aku, Alia, akhirnya bisa menutup lembaran lama dengan kepala tegak, sebagai perempuan yang berhasil menemukan kembali arti bahagia.